Hai guys, balik lagi di podcast Ilu Feby Lorenza. Jadi di podcast kali ini aku akan membawakan tema 20 tahun jadi pemandu wisata, seorang kakek tua renta alami kisah mistis di Gunung Agung. Fisiknya tergolong renta, tetapi Wayan Tek-Tek menolak disebut tua. Pensiunan guru SD di Selat Karangasem itu masih kuat naik turun Gunung Agung meskipun berusia 65 tahun. Dia juga seorang perokok berat. Namun, alasan itu tidak membuatnya berhenti menaklukkan gunung. Hitung-hitung berolahraga, ujarnya. Dialah satu di antara sekian pemandu pendaki yang lansia. Mampu menaklukkan Gunung Agung di Karangasem adalah impian Wayan Tek-Tek sejak lama. Siapa yang menyangka? Sosoknya sebagai pemandu di Gunung Agung terdengar sampai ke telinga para penjelajah gunung berbagai kelas. Pak Wayan Tek-Tek memulai petualangannya pada Maret tahun 2000 dengan bermodalkan hanya coba-coba. Tak sedikit yang menyaksikan kemampuannya dibuat kagum olehnya karena tak dibekali dengan pengalaman yang mumpuni. Menandai setiap perjalanan bersama orang lokal adalah cara dia belajar menjajal rute. Dia belajar menghafal rute dulu. Saya beri tanda setiap perjalanan dan saat turun gunung berusaha mengingat tanda itu. Baru beberapa hari kemudian saya mendapatkan tamu. Awal-awal juga pernah nyasar gara-gara salah rute. Saya cuma bilang maaf karena terlalu asik ngobrol. Jadi jalurnya lewat. Demikian tutur Pak Wayan Tek-Tek. Menurut Pak Wayan Tek-Tek sendiri, Gunung Agung mempunyai karakter berbeda dengan gunung lain di Bali maupun di Nusantara. Gunung dengan ketinggian 3142 mdpl itu juga selalu menorehkan cerita mistis. Secara niskala, ada saja hal-hal di luar logika dialami Tek-Tek dan para pendaki. Tak heran, Gunung Agung adalah gunung suci yang disakralkan masyarakat Bali. Jadi, Tek-Tek selalu mewanti-wanti para pendaki agar menjaga norma etika selama mendaki puncak Gunung Agung. Wayan Tek-Tek pernah mendengar suara air dituangkan dari teko ke gelas. Namun tak satu pun di antara mereka ada yang minum pada saat itu. Apalagi perlengkapan tidak ada yang dikeluarkan dari tas. Karena itu pendaki diminta istirahat. Menurut Tek-Tek, sekecil apapun tanda yang dirasakan, artinya pendaki diminta untuk berhenti atau tidak memaksa melanjutkan perjalanan. Kita harus percaya bahwa ada penghuni lain. Tanda-tanda itu peringatan. Dulu saya tidak menghiraukan. Setelah itu saya tersandung hampir jatuh, kenangnya. Pernah juga kejadian pendaki mencium aroma masakan yang sangat enak. Masalahnya sama, tidak ada yang memasak pada saat itu. Apalagi mereka berada di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Jadi sangat mustahil. Tek-Tek lagi-lagi meminta pendaki untuk jaga perilaku saat mendaki. Menurutnya, pendaki harus memikirkan kepercayaan dan logika harus berjalan seirama. Kita di Bali harus percaya. Tidak bisa hanya pakai logika, harus balance keduanya, ingatnya. Pria kelahiran 1954 itu terkenal keras kepala. Beberapa kali keluarga memintanya berhenti menjadi guide pendaki, tapi tak pernah digubris. Anak-anaknya khawatir sesuatu buruk menimpa ayahnya, mengingat medan ekstrim. Sebab mendaki butuh kekuatan fisik yang prima. Dulu saya pernah hampir terjatuh karena berdiri terlalu di pinggir jurang. Saya waktu itu kaget. Tiba-tiba ada yang mau meminta foto sama saya. Saya tidak mungkin menolak. Cuman saya kasih pesan, besok-besok jangan bikin kaget. Hal-hal itu yang bikin keluarga khawatir. Meskipun usianya sudah tua, kenikmatan batin saat mendaki jadi alasan dirinya untuk tidak berhenti mendaki Gunung Agung. Kecuali sampai fisiknya betul-betul tidak bisa diajak kompromi. Sepanjang itu dia akan tetap berusaha meyakinkan keluarga kalau mendaki ini tak membuatnya celaka. Masalah fisik saja yang mungkin membuat saya istirahat, tutupnya.
Baik, terima kasih yang telah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Semoga kalian terhibur ya. Dan nantikan podcast-podcast Ilu Febi Lorenza selanjutnya. Terima kasih.